Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Al-Afghani dengan NPM 207002046. Akan sedikit membahas mengenai materi tentang dari kelompok saya ya, untuk pekerjaannya itu mengenai isolator dan busing. Nah, langsung saja kita akan mulai pembahasannya mengenai isolator. Nah, pada isolator sendiri kita mengenal yang namanya suatu konduktor yang memang harus dipisahkan dari bagian lainnya menggunakan sebuah yang namanya isolator. Nah, isolator ini biasanya digunakan pada tegangan tinggi yang digunakan pada sebuah transmisi. Nah, kita langsung saja membahas ke bagian yang selanjutnya. Oke, dari segi lokasi pemasangan ada memang isolator pasangan dalam dan juga isolator pasangan luar. Nah, dari segi bentuk juga ada isolator yang berbentuk silinder, ada juga yang berbentuk seperti piringan seperti sebuah piring seperti itu. Nah, dari segi konstruksinya, isolator juga bisa dibentuk seperti isolator gantung ataupun isolator pin post. Nah, lalu yang selanjutnya itu kita membahas mengenai pon insulator. Nah, pon isolator ini digunakan dalam pemasangan isolator jenis pin post ini dirancang untuk pasangan dalam. Nah, mungkin itu seperti itu. Nah, lalu juga ada pin isolator yang berbentuk yang biasanya dipasang di atas tiang listrik ya, beberapa tiang listrik. Nah, seperti itu digunakan untuk mengalami beban tekuk, artinya pada transmisi yang harus memang ditekukan itu biasanya menggunakan pin isolator seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada parameter geografis pada isolator tersebut. Nah, yang pertama itu ada jarak minimum antar strip. Nah, di mana pada isolator tersebut memang dirancang ada beberapa seperti tumpukan piring yang bertumpuk-tumpuk. Nah, di mana itu ada celah itu memiliki jarak strip seperti itu. Lalu ada perbandingan jarak spasi, perbandingan antara jarak rambatnya, lalu ada perbedaan antara dua jarak seperti itu, dan kemiringan. Nah, lalu yang selanjutnya ada bahan isolator. Nah, karakteristik dan bahan mekanik dari isolator itu tergantung dari konstruksi atau bahan yang digunakan. Umumnya pada tegangan tinggi ini menggunakan keramik ataupun sejenis porselen. Nah, di mana porselen ini memiliki daya dielektrik yang lebih tinggi daripada keramik pada umumnya. Nah, lalu juga ada yang disebut dengan fiberglass. Nah, di mana fiberglass ini juga memiliki daya dielektrik yang lebih tinggi daripada kaca pada umumnya. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya adalah karakteristik elektrik isolator. Yang pertama itu ada tegangan kawat denyar bolak-balik pada keadaan kering, adapun tegangan denyar bolak-balik dalam keadaan basah dan lain sebagainya. Lalu ada karakteristik mekanik isolator. Nah, yang pertama itu adalah kekuatan mekanis tarik, kekuatan mekanis tekan dan tekuk. Itu untuk mekanik dari sebuah isolator tersebut. Lalu adapun pengaruh ataupun isolator yang bisa terpolusi. Yang pertama itu adanya pengaruh polutan, di mana pada saat GI yang saya kunjungi pada waktu itu memang sebuah isolator itu bahkan terdengar suara dengungan seperti dengungan listrik itu yang emang dikarenakan karena polutan udara. Dan kata yang bersangkutan bahwa hal itu memang umum terjadi dan juga ini kan berada di tengah kota istilahnya, dan ya secara kita tahu bahwa di tengah kota itu cukup memiliki banyak polusi yang membuat dengungan itu terjadi seperti itu. Lalu adapun penentuan jarak isolator, penentuan tingkat bobot polusi isolator, dan itu menjadi pengaruh terhadap isolator tersebut seperti itulah.
Lalu yang selanjutnya ada busing. Nah, busing ini merupakan alat yang digunakan untuk mengikat padu antara konduktor tegangan tinggi pada peralatan yang dimungkinkan. Nah, seperti itu untuk tegangan AC 30 kV dibuat dengan porselen atau damar tuang. Ya, untuk bahan dari busing tersendiri itu umumnya dan memang secara umum itu digunakan eh, dengan menggunakan porselen ataupun keramik dengan tingkat yang lebih tinggi lagi daya dielektriknya, seperti itu untuk bahan dari busing tersendiri. Nah, lalu ada pemerataan distribusi tegangan pada busing. Nah, pemerataan tegangan di atas 60 kV biasanya dilengkapi dengan elektroda pemerata tipis. Lalu dengan adanya elektroda tipis ini seakan-akan terdapat beberapa kapasitor seri di antara inti. Nah, untuk pemerataan distribusi pada busing itu ya memang digunakan terdapat elektroda pemerata tipis untuk meratakan energi pada sistem pendistribusian tersebut. Nah, mungkin sekian dari pembahasan saya dan mohon maaf sekali apabila memang banyak sekali kesalahan dan kekurangan, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik tegangan tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.